Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa'lamu ma'asyiral ikhwani ja'alanallahu ayyakum minal barinal muhsinin. Ketahuilah wahai dulur-dulur sadayana, wahai saudara-saudara semua, semoga Allah menjadikan saya dan Anda minal barin, daripada orang-orang yang berbakti, al-muhsinin, yang baik, al-qaimin, yang menunaikan bihuquqihi ta'ala, dengan hak-haknya Allah Ta'ala, wa bihuquqi, dan menunaikan dengan hak-haknya ibadihi, hamba-hambanya Allah, dengan niat apa? Ibtigha awajhihi wa mardatihi, dengan mengharapkan keridoannya dan pandangannya. Doanya Habibul Haddad itu, ya Allah, jadikan saya dan kalian menjadi orang yang berbakti, menunaikan hak-hak Allah, hak-hak hambanya. Bukan apa? Bukan karena ingin dilihat orang. Karena ada orang menunaikan hak-haknya itu karena ingin dilihat, ingin dipuji. Ada itu. Tapi kata Habibul Haddad, berdoa ibtigha awajhihi wa mardatihi, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Anna barra, ketahuilah sesungguhnya berbakti al-walidaini, kepada kedua orang tua, wasilatal arhami, dan menyambung silaturahmi, wal akrobin, kepada kerabat-kerabat, wa husnul qiyam bi ahli, dan menunaikan hak-hak kepada keluarga, wal iyal, sama keluarga, wal mamlukin, dan orang-orang yang mempunyai hak, menunaikan hak biasanya, ente itu benar gitu nanyain haknya, ngasih nafkah keluarga, ngasih nafkah anak-anak ente, benar gitu. Wal ihsana ila jirani, dan berbuat baik kepada tetangga, wal ashabi, dan sahabat-sahabat, wasairil muslimin, dan kepada semua orang muslim. Kullu dzalika, semua itu, menunaikan silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, menunaikan hak-hak kewajiban sebagai suami kepada yang ditanggung, berbuat baik kepada tetangga, kepada sahabat, kepada semua orang muslim. Kullu dzalika, semua itu, mimma, dari apa-apa, amarallahu bihi, telah Allah perintahkan, bihi, dengan apa-apa tadi, wa hassa alaih, dan telah Allah anjarkan, alihi, atasnya, ma tadi, wa raqaba fihi wa nadaba ilaih, wa raqaba fihi, dan Allah telah menganjurkan, fihi, di dalam tadi, wa nadaba ilaih, dan Allah telah mensunnahkan, wa naha an tarkihi, dan Allah telah melarang untuk meninggalkannya, wa igfalihi, dan meremehkannya, wa tawa'ada, dan mengancam keras, ala idaatihi, atas orang-orang yang menyia-nyiakannya, wa ihmalihi, dan melalaikannya. Melalaikan apa? Yaitu kebaikan, perintah-perintah, amaro itu loh. Ya, jadi hihinya itu pembalinya kepada amaro, yang Allah telah perintahkan itu loh. Allahu ya la idatihi, yang Allah telah, jangan sia-siakan yang telah Allah perintahkan. Itu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal walidani, adapun kedua orang tua, faqad amarallah, sungguh Allah telah memerintahkan, bibarrihima, dengan berbakti kepada keduanya, wal ihsan, dan berbuat baik kepada keduanya. Lain di tajongan kolot teh, tajongan dibudakun, kita nyokotkan dahar, tah nyokotkan minum, lain. Biasanya santri baru pulang mondok begitu, semau-maunya tuh.
Jadi raja durhaka ya. Wa naha an uquqihima, dan melarang untuk mendurhakai keduanya. Makanya di salah satu kitab hadis itu diterangkan ada hal-hal yang tunjiul barokah fi hayati, itu menyebabkan Allah cabut keberkahan dalam hidupnya. Nah, salah satunya itu orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Tunjiul barokah min hayati itu gimana? Paling ribet itu. Nggak dapat robana atina fid dunya hasanah itu, coy. Apalagi durhaka kepada gurunya. Waduh, repot. Durhaka kepada orang guru di atas orang tua. Durhaka kepada orang tua aja sudah dicabut keberkahannya di dunia. Ada orang nggak kerja-kerja, nggak kaya-kaya, nggak sukses-sukses, nggak ketemu-ketemu hidupnya. Ya mungkin itu. Karena tunziul barokah min hayati, gara-gara dapat azab dia durhaka kepada gurunya, durhaka kepada orang tuanya. Alhamdulillah. Allahumma salimna min uqil walidain wa suyuh. Bahaya. Wasaddada, dan ancaman keras fidzalika dalam durhaka itu tadi. Kan banyak kejadian, ada yang nendang mau dia langsung buntung. Bukan hanya di kitab, dari alam nyata aja di sekeliling kita. Ya kan? Di film-film seperti Malin Kundang apa. Ada orang ahli ibadah nggak masuk surga gara-gara durhaka. Wah, wis. Ablagot tasdid, sangat benar-benar menyangatkan gitu ancamannya kepada orang-orang yang durhaka. Ajalala hukum, cepat gitu loh, dahsyat gitu loh durhakanya, azabnya itu bagi orang-orang yang durhaka. Wahadzaro, dan memperingati anhu darinya. Wahadzaro, dan mengingati anhu darinya. Ablagut tahdzir, sangat memperingati. Wa dzalika fi kitabihil azim, dan ancaman tersebut ani rasulihil karim, dan atas rasulnya Allah al-karim yang mulia. Jadi ancaman-ancaman tentang orang yang durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru itu sudah tercatat itu dalam Al-Qur'an. Sedangkan Quran itu adalah pedomannya kita. Jadi awas itu loh, tunziul barokah min hayati. Siapa orang yang ingin menjadi pemimpin di luar, maka jadilah budak di rumahmu, budak ibumu itu pasti itu. Orang yang menjadi budak ibunya pasti menjadi pemimpin di luar. Ya berarti nanti di luarnya tuh nggak jadi budak, nggak jadi pegawai mulu. Ya, si Luqman bab umina karek balik di sawah mau cabai beratun, contohnya enggeus gawe di sawah pangmawakeun. Lain kalah kagengsi, umi orang gawe di sawah, wah ini anak bodoh kayak gitu. Kalau kayak gitu jangan, nggak ada ceritanya kayak gitu. Jangan kayak gitu ente. Berbakti. Ingat teman-teman, siapa orang yang berbakti menjadikan raja ibunya di rumah, maka dia akan jadi raja di luar. Siapa orang yang menjadikan ibunya hina di rumah, tidak didurhakai, tidak dihormati, apalagi lebih memilih istrinya daripada ibunya, wah wes. Di luar tidak akan jadi pemimpin. Pemimpin itu multifungsi, berarti kalau ustadz jadi pemimpinnya yang bagus. Kalau pengusaha, jadi bos. Jadi tukang macul, nggak jadi keneknya. Kalau di bangunan berarti jadi mandornya, gitu loh. Itu gara-gara ibu. Awas ente. Paling repot itu kalau udah berbau-bau barokah. Kalau dicabut tuh, nggak ada orang berbakti itu nggak hebat, nggak terkenal di dunia, ya terkenal di langit. Contohnya Waisal Qarani. Tapi semuanya orang yang berbakti itu saya lihat sukses kok. Nggak ada yang nggak sukses. Semuanya itu. Kalau Habib Ahmad bin Hasan Atus itu diterangkan di kitab Habib Ahmad bin Zainal Habsyi gitu. Lupa lah, pokoknya ada ulama besar lah itu. Kalau salaman tuh cium tangannya itu setiap salaman bolak-balik kanan kiri sampai ada yang nyiumin kakinya gitu. Jadi nggak ada cerita orang sukses tanpa ada berbakti kepada orang tuanya, itu nggak ada. Karena sumber semua kebaikan adalah fi barrihima, di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Jadi sumber semua kebaikan adalah dengan pembaktian. Ya. Sumber semua kebaikan la fid dunya wala fi akhirah, la fi fulus wal fil jah wa fi kullu masgul, semua kesibukan apapun bi barakatihima. Kalau berkahnya orang tua seperti itu, wa kaifa bi barakati syaihihi,
Bagaimana dengan berkah gurunya? Makanya wa yu'idu alimin barokatih. Ya, mudah-mudahan Allah mencurahkan kepada kita itu berkah guru-guru kita, orang tua gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada, telah memerintahkan siapa? Rabbuka, Tuhan kamu, alla ta'budu, untuk tidak beribadah, tidak menyembah, illa iyyahu, terkecuali Allah. Bayangkan disenderkannya dengan kalimat peribadahan kepada Allah. Gini loh, kalau orang jadi bos itu ada tahapnya. Kalau orang jadi ustadz dia ada belajarnya. Tapi kalau ibu itu dikasih madad, dikasih derajat itu dari Allah, bukan dicari. Walaupun ibu ente tukang maling, ente durhaka nggak boleh, col. Karena itu madadnya dari Allah gitu loh. Nggak bisa ceritanya. Kalau kita kan mau jadi orang hebat harus cari madad dulu. Ya kan, mau jadi ustadz harus ngaji dulu, mau jadi bos harus kerja keras dulu. Kalau ibu itu hatta bodoh ya ibu. Gak bisa ceritanya berubah tuh, gak bisa. Umuka istilah kali itu. Disandarkannya dengan apa? Jangan, Allah telah memerintahkan bahwa kamu harus menyembah Allah, tidak boleh menyembah selainnya. Setelahnya apa? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ente. Imma yablughanna, sampai mereka indakal kibaro, berbaktilah kepada mereka sampai mereka indakah di sisi kamu itu tua, kibaro, tua, ahaduhuma, dari salah satu keduanya, au kilahuma, sama aja. Fala taqul lahuma uffin, maka janganlah sekali-kali mengatakan sesuatu kepadanya dengan kata-kata penolakan, tidak nurut, tidak berbakti, jangan. Wala tanharhuma, kemudian memendakna, umimu, wah, wa qul lahuma qaulan karima, maka berkatalah kepada kedua orang tua kita dengan ucapan-ucapan yang mulia, nggak boleh kasar, sekolot bagong, umi setan, ya bahaya ente. Astagfirullah, ngomong baiknya harus baik, nggak boleh nolak kalau disuruh itu. Kok bisa gitu lebih mementingkan perempuan dari ibunya, itu saya kadang-kadang bingung itu, kenapa bisa kayak gitu tuh, heran itu. Masya Allah, ini yang paling susah tanhar ini. Ada orang berbakti kadang masih mau membentak, itu ada suaranya lebih keras. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat durhaka. Naudzubillah. Yang masih durhaka ya berubah, tobat sedikit-sedikit. Kewajiban kita berbakti bukan mengikuti. Kewajiban kita berbakti. Birru abaukum tabirkum abna. Aina berbakti, suatu saat anak saya berbakti. Ente aina durhaka, anak ente suatu saat durhaka. Pembalasan yang dahsyat itu adalah anak kita sendiri yang balas. Dibiayain, kita nyari nafkah panas-panasan, kemudian kita didurhakain. Itu perasaannya seperti apa, itu sakitnya. Di sini juga udah kelihatan bahwa derajat kedua orang tua itu hebat. Ayatnya itu apa? Beribadah kepada Allah, jangan sampai menyerikatkan Allah. Berarti kan tentang keislaman seseorang, tentang ketuhanan seseorang. Disandarkannya dengan derajat orang tua kita harus berbakti. Wa qul lahuma qaulan karima. Wahfid lahuma janaha dzulli. Wahfid, jagalah lahuma, kedua orang tua ente, janaha dzulli. Jangan sombong, janaha dzulli itu. Jangan angkat dada sombong. Mentang-mentang anaknya itu kaya, ibunya miskin, dihina-hinain sombong, dijadiin pembantu. Ini banyak kan di sini. Ibunya nyuciin, jadi tukang cuci anak. Enggak lucu. Model apa itu, orang kayak apa kayak gitu tuh, bodoh itu. Saya masih sering lihat itu orang kayak gitu tuh, saya masih sering lihat. Saking ibunya nggak punya, tapi ibunya ikhlas itu nyuciin punya anaknya itu. Tapi yang repotnya lagi kalau udah disuruh-suruh nyuciin kemudian digaji, itu seakan-akan Masya Allah. Ya kalau mau bantuin emang udah biasa, ibu-ibu kalau lagi lahiran tuh bantuin, itu bukan ada suruhan, bukan. Ini mah sengaja nyuruh digaji itu loh, Masya Allah. Itu kan sombong berarti. Minar rahmat, dengan penuh kasih sayang. Nggak boleh ente sombong kepada ibu ente, kepada kedua orang tua ente. Ente harus janahu dzulli,
rendah diri minar rahmat, dengan penuh kasih sayang. Wakul dan berdoalah. Wakul dan katakanlah Rabbirhamhuma, ya Allah kasih sayangi kedua orang tua saya, keduanya, kama rabbayani, sebagaimana dulu dia mendidik saya, shogiro, ketika kecil. Harus sering doa gitu, karena cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita itu kan sampai di kitab-kitab diterangkan itu bahwa kaifa ajau jaza lil walidain, bagaimana caranya membalas dosa balasan kita kepada orang tua kita. Nggak bisa, nggak mungkin, kata Nabi, cuman hanya salah satu yang nggak ada yang bisa membalas. Tapi jangan sampai lupa mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Itu wajib setiap habis sholat, hukumnya itu wajib. Itu cara tanda berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Kan cara dan berterima kasih kita, berbakti kita kepada Allah adalah menjaga sholat 5 waktu. Nah, cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita adalah mendoakan setiap setelah sholat 5 waktu, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua saya. Wae diciduhan wae dudurhakai wae dikiriman dosa wae, bukan wa durhaka. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dihi hamalathu ummuhu." Wasayna telah kami perintahkan, telah kami wasiatkan al-insana manusia. Al-insana berbuat baik. Al-insana manusia biwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Insan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, yang dikandung oleh ibunya. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah. Wahnan dalam keadaan lemah. Umi orang keur ngandung itu beratnya. Berat ente cobain ente taruh itu barang di situ, coba ente itu 1 kilo itu di perut, bawa ungal terus tiap waktu. Ke kamar mandi dibawa, sare dibawa, talian sok na beteng ente. Nyekal make leungeun, bawa pakai tangan aja barang walaupun 1 kilo, ya contohnya beras. Main setelah 2 tahun. Tapi eta di ieu naon bahasa Sundana. Bere jadam teh anjing supaya eureun. Kan umur 2 tahun tuh biasanya selesai nyusu itu umur kalau mau berhenti nyusunya tuh. Aniskurli, hendaknya dia mensyukuri kepada aku, kata Allah, walidaika, dan kepada kedua orang tuanya. Ilayal masir, hanya padanya lah kami kembali. Nah, itu ayat firman Allah. Wasainal insan, telah kami perintahkan manusia untuk berbuat baik biwalidayhi, kepada dua orang tuanya. Karena apa? Yang mengandung 9 bulan dalam keadaan susah, terjerit-jerit, sakit antara hidup dan mati. Kemudian setelah 2 tahun menyapihnya, wah pokoknya diuruskan inti nama. Inti harus aniskurli waliwalidayka ilayal masir. Hendaknya manehna teh bersyukur kepada Allah. Wa ilaikal masir, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu